Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya An-Nur ya Razzaq ya Jamal ya Hakiki wal Ma'rifati billah. Datoi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Engkaulah pembawa risalah ajaran agama yang mulia. Insyaallah dengan jalan risalah yang kau berikan kepada kami, anak cucu umatmu ini, kami bisa merasakan bagaimana indahnya agama ini, bagaimana nikmatnya ketika berdialog dan bercakap-cakap dengan pencipta yang agung, zat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Insyaallah ketika kita berbincang-bincang, berdialog antara sesama manusia, begitupun ketika kita bercakap-cakap dengan Allah dengan menggunakan rasa, kita merasakan adanya Allah melalui rasa, dan sesungguhnya rasa itulah kendaraan terbaik dan terindah ketika kita bertemu dengan pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat mencintai kita, mengasihi dan menyayangi kita. Kita pun sangat mencintai, mengasihi dan menyayangi. Ya Allah, karena banyak sekali pemberian yang diberikan kepada kita, yang kadang karena kesibukan dunia kita lupa dan lalai mensyukurinya. Berterima kasih kepadanya. Ya Allah, banyak sudah Engkau berikan kepada kami Allah. Tidak banyak yang Kau pinta kecuali hanya beribadah kepadamu, menyembah, bersujud, mencintai, mengasihi dan menyayangimu, memuji-muji namamu dengan menyebut berulang-ulang melalui zikrullah. Itu saja yang dimintai Allah. Itu saja yang dimintai. Segala yang kita puji, jangan kita puji kepada makhluk ciptaan. Marilah kita puji kepadanya. Kita puja-puja dengannya. Kita puji-puji dengannya, insyaallah. Masya Allah ya Karim. Tidak sadar kita berjalan di punggung bumi ini sudah lama, merantau sudah cukup panjang, insyaallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita memperingati 1 tahun lamanya meninggal dunia kita punya abah, keluarga kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosanya di alam mustafa penantian, alam barzakh. Dan keluarga yang ditinggalkan selama ini insyaallah menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, yang selalu merenung bahwa kepergian itu hanyalah pindah alam. Al-kubur awal manzila min manazil jilid dunia, wal akhirah manzila min manazil akhir. Kubur itu terminal awal, stasiun awal, tempat persinggahan pertama ketika kita masuk ke negeri akhirat, dan menjadi terminal terakhir ketika kita meninggalkan dunia. Jadi dia terminal kubur. Oleh karena itu maka ya kemarin kita sudah bincang-bincang, kita sudah diskusi panjang asal muasal daripada jasmani dan asal muasal daripada rohani kita. Sudah lumayanlah cerita kita ya, insyaallah ya, insyaallah. Asal muasal jasmani kita mulai dari awal pertama dari alam, dengan alam apa? Alam wadi. Alam apa? Wadi. Alam wadi. Alam wadi di mana jasmani kita masih bercampur di dalam unsur api, angin, air dan tanah. Kemudian jasmani kita ini dipindahkan lagi ke alam yang kedua, namanya alam madi. Di alam madi jasmani kita sudah bercampur dengan makanan dan pohonan, minuman, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, hewan, daging dan segala macam. Kemudian dari situ jasmani ini dipindahkan oleh Allah lagi ke alam mani, karena makanan dan minuman itu sudah dimakan oleh manusia, maka bergabunglah jasmani itu ke dalam mani, disebut dengan alam mani. Lalu masuk ke alam berikut dari alam mani, jasmani kita pindahkan lagi namanya alam mani manikam. Di alam mani manikam itu jasmani ini dipertemukan oleh hubungan ibadah batin antara suami dan istri. Pertemuan antara alif dan ba, itulah disebut dengan alam mani manikam.
Setelah itu insya Allah sel telur atau spermatozoid dengan sel telur ovum bertemu, dipindahkan lagi ke alam rahim. Alam berikut dipindah lagi ke alam rahim, ya toh, alam rahim. Di alam rahim umur 4 bulan 120 hari kandungan istri kita, insya Allah datang kembali. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, dialog pengukuhan dan pengikraran akidah antara jasmani, antara jiwa dan ruhani. Ruh kita sudah kita jelaskan kemarin. Asal ruh kita pertama dari zat Allah. Setelah dari zat Allah dia pindah ke sifat. Ya. Setelah dia pindah ke sifat, dia pindah lagi ke alam nur. Setelah alam nur pindahkan lagi ke alam kalam. Dari alam kalam pindah ke akal. Lalu dia kembali menyatu lagi ke zat Allah. Dari zat Allah mengeluarkan lagi di alam ruh. Di alam ruh itulah ruh ini sudah dalam kesendirian. Di situ sudah berada ruh sejatinya datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruh sejati kita semua umat manusia ini. Kemudian ruh sejati kita dan ruh sejati baginda Nabi dipindahkan lagi ke alam yang berikutnya disebut dengan alam lil salam atau lil syahada. Di alam itu terjadi pengikraran akidah. Qul bala syahidna alastu bi rabbikum. Allah mengatakan, katakanlah aku ini Allah dan kalian itu adalah hamba. Pengikraran akidah itu terjadi, kemudian dipindahkan lagi ke alam berikut. Jadi pengikraran akidah antara ruh sejatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah disaksikan oleh ruh sejatinya kita semua yang lain. Itu di negeri yang bernama alam lil syahada. Di alam lil syahada itu lil salam atau lil syahada pindah lagi ke alam berikut namanya sodikun. Di situ bukan hanya ruh sejati saja yang ada, tetapi dengan jiwa. Jadi ada jiwanya baginda Nabi dan jiwanya kita semua menjadi saksi. Terjadi qul bala syahidna alastu bi rabbikum yang berikutnya antara ruh sejati kita semua dengan ruh sejati baginda Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mentok dipending lagi semua ruh sejati dan jiwa itu di alam yang baru namanya alam mustafa atau alam arwah. Disitulah kita punya ruh sejati semua dengan ruh sejati baginda Nabi bergabung dengan jiwa, bersiap-siap untuk menyatu menjadi nyawa, menanti diciptakannya jasmani manusia. Kemudian di situ juga ada jiwa jasmani yang sudah meninggalkan dunia menanti datangnya kiamat. Itu alam satu namanya alam arwah, alam mustafa atau insyaallah seperti itu. Lalu sambil menanti kita sudah tahu tadi, jelaskan tadi tentang proses penciptaan jasmani dari alam wadi, madi, mani, manika. Maka terjadilah. Maka rohani ketika menyatu dengan jiwa disebut dengan nyawa. Paham? Ruh bukan jiwa. Jiwa tidak hidup kalau tidak ada ruh. Ada ruh masuk ke jiwa disebut dengan nyawa. Hiduplah jiwa itu. Jiwa itu yang sering kita tidur malam kita lihat dia jalan. Seperti diri kita itulah jiwa. Jiwa itu juga adalah merupakan nafas kita yang keluar dan masuk, sehingga kita mengibadahi jiwa itu dengan cara berzikir nafas. Zikir sesungguhnya kita sudah tahu dibagi ada 4 bagian: zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Zikir tubuh, zikir la ilaha illallah dengan menggunakan zahir. Zikir hati hanya diam saja, hati yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah di dalam hati. Zikir nyawa itulah zikir nafas. Terserah kita menggunakan nafi isbatnya, Allahu atau
dengan kalimat zahir huwa. Tetapi lebih banyak kita menggunakan dan mengamalkannya dengan menggunakan zikir nafas. Keluar nafas ini Allah, masuk nafas itu dengan hu, melalui alat yang disebut dengan hidung, napas hidung, atau terjemahannya napas alif, karena hidung kita berbentuk seperti huruf alif, maka disebut dengan napas alif. Datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh dipesan dan diberi amanah oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Ali, duduklah engkau bersila, angkatlah kakimu, letakkan di atas paha kirimu, katupkanlah kedua bibirmu, tutupkanlah kedua pandangan matamu, katupkanlah pendengaran telingamu, letakkan lidahmu ke atas langit-langitmu, membentuk semedid alif atau seperti huruf alif, tegak berdiri lidahmu dalam posisi katup bibirmu, katup pendengaranmu, tertutup kedua pandangan matamu. Matikanlah semua yang ada, yang hidup hanya Allah. Zikirlah dengan nama Allah. Biarkanlah la ilaha illallah dalam sebutan zikir itu menyebar sampai ke sumsum, sampai ke urat, sampai ke darah. Itulah cara bertafakur yang diamanahkan oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu maka datuk kita Sayyidina Ali mengatakan bahwa nafas itu adalah rahasia Ahmad di dalam sholat. Sholat itu adalah rahasia Ahmad di dalam nafas. Maka sama dengan nafas ialah Ahmad. Ahmad itu adalah nafas. Maka nafas itu juga adalah jiwa. Ahmad itu juga adalah jiwa. Jiwa itu bernama Ahmad. Iya. Ya, saya berpikir kita sudah paham semua ya. Jadi hakiki paling tertinggi di jasmani ini adalah api, angin, air, tanah. Sebelum dia masuk menjadi makanan minuman, kemudian masuk di mani. Jadi asal muasal jasmani atau jasad kita dari unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Maka tidak mustahil kita punya daging ini selalu saja kita cuci, kita kasih bersih dia dengan kulit, kita punya kulit kita kasih bersih dengan sabun manapun, tetap dagingnya tetap ada. Hawa panas unsur api yang bersumber daripada nur Allah, nur Muhammad, itu selalu ada. Kemudian hawa sejuk dari rasa angin, unsur angin selalu ada. Semua empat unsur itu selalu kita rasakan di dalam kita punya jasmani. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari nur Muhammad. Paham ya? Ingat baik-baik itu. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pikir-pikir itu bagaimana caranya supaya kita kembali kita punya asal jasmani itu. Itulah caranya. Sementara ruh sejati, jiwa kita ini yang dihiasi dengan unsur hawa, itulah proses pembersihan itu bukan hanya di jasmani tetapi juga dengan jiwa. Kalau jiwa sudah bersih dan suci, jasmani sudah bersih dan suci, kita akan mulus berjalan bertemu dengan ruh sejati kita, bertemu dengan nur Muhammad, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam zat kita tiada, Allah yang ada. Jadi proses pembersihan cuma itu saja. Makanya mujahadah kita ini di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengenal jiwa, mengenal kita punya diri, kita mengenal kita punya jiwa. Begitu. Bagaimana caranya kita mengenal? Sebagaimana kita lap debu yang berada di cermin, supaya kita bisa melihat kita punya jiwa, kasih bersih debu-debu dosa, debu-debu kotoran dosa yang ada di jasad, darah, daging, tulang dan kulit, kasih bersih. Istinja kita, ibadah batin kita dengan istri, insya Allah kita kasih bersih.
Siapapun yang kasih membersihkan dan mensucikan istinja ini, maka diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Mudah-mudahan walaupun hanya 5 menit terasa wangi. Kalaupun misalnya ibadah batin dengan istri menggunakan ilmu sunnah Nabi yang konsekuen, yang istiqomah dan sempurna, bisa dibuktikan maunah ataupun karomah yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak kita dilahirkan, insya Allah Allah kasih hidayah, kita tahu anak itu laki-laki atau perempuan. Kemudian anak yang lahir dari rahim istri kita tidak ada darah, kalaupun dia berada di darah nifas, tetapi badan kasarnya itu tidak kotor, tidak diliputi dengan darah. Oleh karena itu perawat, suster, dokter senang sekali kalau anak Islam, anak yang faham ilmu agama Islam, yang mengerti tata cara beribadah suami istri, istrinya pun melahirkan dalam keadaan tidak sakit. Kalaupun sakit itu sunnatullah, tetapi tidak begitu sakit. Cuma anaknya yang dilahirkan ada semacam kebesaran Allah, bersih adanya, sehingga perawat atau dokter tidak capek-capek lagi membersihkan atau mensucikannya. Dalam arti membersihkannya dengan air, karena bersih sekali, insya Allah. Mengapa? Karena teknis dan tata caranya kita mengikuti tata cara bagaimana ibadah batin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Itulah yang penting. Jadi barusan dalam taraf tingkat memproduksi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala manusia melalui alam mani, kita sudah mengamalkan sunnah Nabi yang begitu rapi dan tertib. Insya Allah kita diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita lahir dalam keadaan bersih. Bahkan dia sudah berada di posisi makom Adam dan makom Hawa, kita sudah tahu anak ini laki-laki atau perempuan. Karena kita laki-laki, suami yang tahu membuatnya, maka ilmu itu penting untuk kita amalkan. Kalau itu sudah mantap, maka naik lagi di pelajaran hati, pelajaran kolbi, pelajaran suara hati nurani. Bersihkanlah hati itu dengan material hati yang baik. Jagalah sifat-sifat dan watak hati, yaitu jauhilah takabur, iri hati, dendam, syahwat sangka, ujub, sombong, dan sebagainya macam. Itu penyakit hati. Kalau itu sudah mantap, insya Allah kita ketemu kita punya jiwa. Cermin tadi sudah bersih dari permukaannya. Jadi saya pikir kalau memang itu sudah mantap, maka kalau kita zikir, menggunakan zikir nafas, atau menggunakan zikir hati, atau menggunakan zikir zahir dengan suara yang keras, Allah kasih kita kasaf dan mukassafah. Hanya 2 saja perjalanan Mi'raj ini. Hanya 2 saja perjalanan ilmu hakiki mengenal diri ini. Kita mengenal kita punya diri sampai ke tingkat urat-urat, darah, daging, sum-sum, dan segala macam. Itu hanya ilmu dan pengetahuan. Tapi intinya hanya 2. Yang pertama kasaf mukassafah, yang kedua adalah mi'raj, berjalan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kendaraannya untuk kita bisa kasaf? Pembersihan dan pensucian. Apa kendaraannya supaya kita bisa mi'raj bertemu Allah? Adalah dengan kendaraan nafas. Paham ya? Jadi hanya 2 saja klimaks daripada perjalanan bertemu Allah atau mengenal diri. Kasaf mukassafah dan mi'raj, berjalan bertemu Allah. Kendaraannya adalah dengan zikir nafas atau zikir qalbi atau zikir zahar. Dan hidayah itu yang dikasih Allah. Tidak bisa kita mensengajakan dengan membaca mantra atau doa untuk kita bisa kasaf lalu kita bermi'raj. Itu beda dengan kita punya penglihatan-penglihatan gaib lainnya. Sebagaimana dikasih amalan, dia bisa melihat gaib. Tidak. Yang namanya mi'raj bertemu Allah, perjalanannya memiliki teknis dan ilmu sendiri. Gitu. Semuanya bersumber dari laduni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita sengaja-sengaja kasaf itu. Tidak bisa kita sengaja-sengaja kita mi'raj itu. Mi'raj itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj itu ditentukan oleh Allahumma Maha Besar dan Maha Dahsyat itu. Kemudian kasaf pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena faktor kebersihan fondasi kita, yaitu akal kita bersih dan suci, hati kita bersih dan suci, unsur-unsur yang ada di jasmani bersih dan suci. Saya pikir garis besarnya begitu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan diskusi terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Silakan, ada yang mau
mau ditanyakan untuk kita diskusikan, bincang-bincang lepas, santai-santai. Allah berada lebih dekat daripada urat leher kita. Allah tidak ada di langit dan tidak ada di bumi. Allah berada di dalam diri kita. Allah adalah kita, kita adalah Allah. Tetapi kita tetap hamba, Allah tetap Allah. Maka janganlah engkau mencari Allah dalam keadaan berlari dan mengejar. Janganlah engkau mencari Allah dalam keadaan engkau mundur, dalam keadaan seperti engkau dikejar-kejar. Tetapi menetaplah engkau dalam keadaan segelas nafasmu engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kendaraan nafas engkau akan bertemu Allah. Engkau akan bertemu dengan dirimu. Di balik dirimu ada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Begitu. Coba kita diskusi, kita sharing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung oleh Abi tentang rasa. Perlu sedikit wejangan dari Abi masalah rasa. Kapan seseorang itu merasakan adanya Allah di dalam dirinya? Yang kedua, apakah seseorang itu sudah merasakan Allah di dalam dirinya? Apakah rahasia Allah mampu dia kuasai atau tidak? Mohon penjelasan. Ya. Jadi pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah itu ada di dalam kita punya diri melalui rasa? Insya Allah seperti itu. Dan apakah ketika seseorang merasakan sudah adanya Allah di dalam dirinya melalui rasa tadi, apakah dia sudah menguasai rahasia semua? Begitu maksudnya? Insya Allah seperti itu. Ya. Jadi ibarat begini, kita hidup di bumi, ada batasannya di atas atmosfer udara. Allah ini memberangkatkan atau memi'rajkan kita untuk bertemu dengan dirinya atau untuk bertemu dengan kita punya diri yang sejati. Insya Allah ada negerinya, batasan area wilayah Allah. Itulah yang disebut dengan rasa. Orang kalau merasakan adanya Allah lewat alam pikirannya, itu bukan rasa, tapi itu menghayal-hayal, menangkap pengetahuan informasi yang disampaikan kepada dirinya bahwa ada Allah di dalam kita punya diri, lalu dia tangkap dengan daya hayalnya, daya imajinatifnya. Beda dengan rasa batin, beda dengan rasa hati nurani, beda dengan rasa kolbi. Rasa kolbi itu hanya dimiliki dan diketahui sendiri oleh pelakunya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk menuju ke alam rasa, alamnya Allah, negerinya Allah, itu sungguh jauh. Saya kemarin mengatakan bahwa nafas itu, di balik nafas ada rasa, di balik rasa ada, di dalam rasa itu ada jiwa, di balik jiwa ada ruh, di balik ruh ada nur, di balik nur zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatannya. Jadi ketika seseorang berzikir mencintai Allah, sudah sampai ke dinding rasa, dia akan merasakan adanya Allah melalui rasa. Itu ada dua. Nikmat yang dirasakan melalui alam hati atau alam kolbi, kemudian dalam keadaan dia tidak sengaja, karena pertemuan antara dirinya dengan dirinya sendiri yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rasa kolbi, cintanya tidak terkira. Titisan air mata jatuh dengan sendirinya. Titisan air mata itu berarti beliau telah mengalami ma'rifat kolbi, ma'rifat hati, perjumpaan dengan Allah melalui kendaraan hatinya. Dia menitiskan air mata cinta. Kemudian ada yang berjalan bertemu Allah, menembus negeri rasa, negerinya Allah, masuk ke negeri rasa melalui zikir zahirnya misalnya. Itu ditandai dengan kemajedupan. Apa kemajedupan? Ada istilah biasa yang disebut dengan sensasi. Bukan disengajakan. Seseorang awalnya zikir biasa-biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia sudah larut, fana di dalam rasanya Allah, masuk ke negerinya yang bernama rasa, negeri rasa, negerinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sadar, rasa sudah meliputi jasadnya, rasa sudah meliputi hatinya, rasa sudah meliputi fikirannya, rasa sudah meliputi jiwanya. Insya Allah, jiwalah yang menggetarkan jasadnya. Seseorang bisa menjawab, la ilallah, la ilallah, la, lalu goyang tubuhnya seperti angin yang menghempas. Zikir itu
Kemudian orang yang tidak pernah mengalami dan merasakan itu, dia mengatakan, dia karang-karang ini masa zikir bisa goyang-goyang badannya. Padahal dia tidak faham, orang yang melakoni itu telah menembus dinding rasa melalui zikir zahirnya, melalui nikmat fikirannya, melalui nikmat hatinya, melalui nikmat jasadnya. Itulah zikir jasad, zikir zahir. Itulah pertemuan Allah melalui zahirnya, melalui jasmaninya. Semuanya melalui dinding rasa. Kemudian kendaraan yang terakhir, kendaraan nafas. Ketika tembus ke negeri rasa, dia meyakini bertemu dengan Allah melalui alat rasa. Akhirnya Allah membuat dia mati. Mutu qabla anta mutu. Syaratnya begitu. Anta mati tabi'i, anta mati hisi, atau mati ma'anawi, atau mati suri. 3 hari kah? 7 hari kah? 40 hari kah? Atau mungkin sekitar 15 menit, setengah jam, atau 1 jam, terserah, tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disengajakan. Tidak ada amalan untuk berjalan semacam itu. Semata-mata ikhlas mencintai Allah melalui zikirnya. Allah jualah dengan kebesarannya memperjalankan hambanya. Sebagaimana memperjalankan datuk kita baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus ke Sidratil Muntaha alal mustawa. Kemudian pertanyaan yang berikut, ketika sudah tembus ke dinding rasa, pulang dari bertemu Allah, apakah sudah menguasai rahasia semua? Belum tentu, tergantung. Kalau dia masuk ke negeri Allah, entah di negeri akal, entah di negeri kalam, atau di negeri nur, atau langsung bertemu ke zat yang menciptakan, berada di dalam zatnya, dia tiada Allah yang ada. Pulang dari itu, kalau memang dia masuk ke alam nur, atau Allah tanamkan dia dengan nurul ilmu, nur Muhammad, komplit dengan nurul ilmu di dalam nur Muhammad, insya Allah dia faham tentang perjalanannya, semua rahasia dan ilmunya Allah, insya Allah. Kalaupun tidak sempurna semuanya, minimal 50% dia mengetahuinya, karena pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya. Tetapi itu tidak bisa dikarang-karang. Hanya yang berjalan, bertemu, mengalami dan merasakannya baru bisa menjelaskannya. Itu pun kadang-kadang sudah pulang dari kampung negerinya Allah, lalu mengetahui semua, dia tidak lagi berbicara. Kebanyakan dia diam. Diam itu emas, kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya bicara itu perak. Oleh karena itu, maka wajar di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sesungguhnya rahasia hambaku adalah merupakan rahasiaku, dan rahasiaku adalah merupakan rahasia hambaku. Dia sudah umi, mau omong sudah jadi tidak bisa omong, karena memang rahasia Allah itu menjadi rahasia dirinya, dan rahasia dirinya menjadi rahasia Allah. Tetapi kalaupun dipertanyakan tentang ilmu pengetahuan apapun menuju negeri akhirat, insya Allah dia faham dan dia tahu, karena pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya, karena dia sudah masuk ke 5 alam terakhir ke zatnya Allah. Mengapa pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya? Karena dia pasti tembus ke negeri akal, alam akal. Dia ketembus pasti alam kalam. Kalam itu bisa bicara. Kemudian masuk ke alam nur. Di dalam alam nur itu nanti dia dapat nurul ilmu atau tidak. Kemudian kembali masuk ke dalam zat Allah. Kalau sudah masuk ke dalam zat Allah sudah meliputi dirinya, insya Allah dia tiada. Dia mati dan binasa. Kemudian dia pulang dan dihidupkan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya. Begitu saja jawabannya, insya Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Lanjutkan pertanyaan berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mahabbah, cinta. Insyaallah. Dari 99 Asmaul Husna, kenapa Ar-Rahman Rahim itu sangat tinggi dan mulia? Mohon penjelasannya. Allah mengatakan bahwa ketika kalau tidak aku cinta Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan kalian seluruh alam semesta ini. Maka dasar pertama adalah cinta. Barang siapa ingin mengetahui rahasia 6666 ayat kitab suci Al-Quranul Karim yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengetahui isi daripada Ummul Qura,
Al-Fatihah 7 ayat. Barang siapa ingin mengetahui rahasia 7 ayat Al-Fatihah dan dia sudah mengetahuinya, maka dia harus wajib mengetahui lagi rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada alif dan ba dan titik daripada huruf ba, terkandung rasa cinta. Karena rasa cinta itulah maka kita manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasang-pasangan. Karena rasa cinta itulah Allah menciptakan bumi, langit dan bumi dalam keadaan berpasang-pasangan. Karena rasa cinta itulah Allah menciptakan matahari dan bulan dalam keadaan berpasang-pasangan. Karena rasa cinta itulah Allah selalu bersumpah dalam kembar dua. Wadduha wal lail, wasyamsi wal qamar, wassama'i wal ard. Allah selalu menciptakan serba dua. Mata pun dua, telinga pun dua, semuanya serba dua. Tidak pernah Allah menciptakan yang tunggal. Hanya Allah saja yang pantas tunggal dan satu. Allahu ahad, ahadiyatun ahad. Karena cinta, teman kita, keluarga kita, semua hamba Allah yang memeluk agama Nasrani, insya Allah mereka memiliki hukum tertinggi bernama hukum cinta kasih. Dan itulah maha dahsyatnya Allah. Itulah sifat Allah dalam Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad mengamalkannya melalui jasadnya Muhammad. Mencintai. Baginda Nabi datuk kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya pada saat beliau melaksanakan sholat, kemudian beliau bertemu dengan kucing yang lagi tidur di atas sajadahnya. Beliau gunting, tidak mengganggu kucing itu agar kucing itu jangan terbangun dari tidurnya. Menggunting sajadahnya. Setengah sajadahnya dilakukan untuk sholat, setengah sajadahnya dibiarkan kucing itu tidur sampai dengan lapnya. Itulah cinta. Bukan saja kepada sesama manusia, tetapi justru binatang pun dicintai. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tubuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Muhammad. Masya Allah, cinta adalah segalanya. Karena cinta kita diciptakan oleh Allah melalui setetes mani. Karena cinta. Oleh karena itu, ingat baik-baik, salah satu isyarat daripada jodoh dalam gaibnya ya, itu dalam satu bahasa kiasan. Aku mencintaimu bukan karena siapapun. Aku mencintaimu bukan karena parasmu yang cantik. Aku mencintaimu bukan karena ketampanan wajahmu. Aku mencintaimu bukan karena harta dan kekayaanmu. Tetapi aku mencintaimu sampai dengan aku tidak tahu mengapa aku mencintaimu. Cinta yang datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaib adanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kalau memang cinta itu diteruskan dalam binah rumah tangga yang baik, ibadah batin dan sakinah mawaddah warahmah, ciri-cirinya adalah bukan saja dia menikahi zahirnya, fisiknya, tapi dia juga menikahi jiwanya. Bukti menikahi jiwanya adalah bahwa ketika malam tidur, mimpi selalu bertemu dengan istrinya. Tidak pernah dia mimpi dengan perempuan lain. Begitupun istrinya juga tidak pernah bertemu atau mimpi ketemu dengan suami-suami lain. Harus selalu ketemu dengan suaminya saja. Begitu. Ibadah waktu zahir maupun ibadah waktu batin, jiwa beribadah dengan jiwa, jasad bertemu dengan jasad beribadah, pun selalu suami istri ini saja. Begitu. Kalaupun kita masih budak, kita masih bujang, belum nikah, tanda bahwa semuanya maunah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dasar cinta. Kenikmatan mimpi basah tidak berdasarkan karena kita melihat perempuan cantik, tidak. Kita kaget tiba-tiba karena malamnya kita tidur dalam keadaan hati kita berzikir kepada Allah, kaget bangun, kita rasa nikmat tetapi kita tidak melihat apa-apa. Kita hanya merasakan nikmat, bangun pagi lihat kita sudah mimpi basah. Itulah tanda bahwa mudah-mudahan maunah dan karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang hakiki semacam itu. Saya berpikir makna cinta seperti itu kan? Ya, makna cinta seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Satu lagi. Ya. Apabila seseorang sudah bermarifat kepada Allah, apakah 3 faktor jodoh, rezeki, maut itu bisa dikendalikan oleh seseorang itu? Mohon penjelasannya. Ya. Kalau dia sudah bertemu Allah, berarti dia sudah bertemu dengan dirinya. Karena Allah adalah dirinya. Allah di dalam dirinya. Kepada jasmani maka dia menjadi hamba, tetapi kepada asalnya dia adalah merupakan zat Allah. Sesungguhnya rezeki, jodoh dan kematian, maut itu adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengendalikannya? Dia yang mengatur segalanya. Hasanah rizki dia sudah ketahui, hasanah jodoh dia sudah ketahui. Di Lauhil Mahfuz menjadi kitab maknun, kitab rahasianya, sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanah maut, kapan dia mati, kapan dia berangkat, itu merupakan negosiasi, tidak lagi cerita banyak. Dialog terjadi antara malaikatul maut dengan dia.
Begitu. Kalaupun dia mau jalan sendiri, silakan saja, tidak ada persoalan. Karena memang dia sudah ma'rifat, sudah bertemu, dan dia sudah tahu tentang dirinya, sudah mengenal dirinya. Sebagaimana yang lebih mengenal diri adalah datuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Datangnya malaikatul maut dia tahu. Berbicara dan berbincang-bincang dengan malaikatul maut juga begitu. Kepada para nabi yang lain pun begitu. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan Nabi Musa saking tidak tahu kalau itu datang malaikatul maut, dia tampar wajahnya malaikatul maut. Malaikatul maut lapor kepada Allah, wajahku ini parah benyok, dihantam oleh Nabi Musa. Aku datang mau cabut nyawanya. Dia tidak tahu kalau saya ini malaikatul maut, dihantam sepenuh wajah ya Allah. Allah kasih benarkan kembali, sempurnakan kembali wajahnya malaikatul maut. Pulang langsung sampaikan, baru Nabi Musa tahu sesungguhnya itu adalah malaikatul maut. Jadi dialog negosiasi itu terjadi bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Karena dia ya dirinya sendiri, jadi di dalam dirinya sendiri itu dia sudah tahu hasanah, jodoh, rezeki dan mau. Seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah kematian, kehidupan saja yang ada bagi orang yang ma'rifat. Berpindah alam saja, berjalan dari alam bumi menuju ke alam barzah. Dari alam barzah tembak langsung. Jadi yang dekat dengan bumi ini hanya dua kampung, dua negeri, dua alam. Yang dekat dengan bumi itu alam jin dengan alam arwah. Nanti alam yang agak jauh itu sudah alam malakut, alam jabarut. Alam sudah di negerinya para malaikat, negerinya para wali, negerinya para nabi. Negerinya Allah yang lebih tinggi lagi kedudukan. Insya Allah seperti itu. Masih ada? Nah, ini malam Kamran Borong pertanyaan. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Insya Allah kita bincang-bincang ya, kita diskusi. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Masih ada, silakan tanya. Tidak ada lagi pertanyaan ini. Ya, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه محمد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك يا جلال والإكرام. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahlul bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami muslim wal muslimat, mu'min wal mu'minat, min masjid magharibnya barri wal bahriyah, yang berasal dari timur maupun barat, kemanapun di ujung bumi yang kau ciptakan ini ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau lah maha baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai, mengasihi-Mu dan menyayangi-Mu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, اللهم بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد